Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tara Eria Blensiska, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun angkatan 2018 dengan NIM B1001822. Perkenalkan, nama saya Sari Uli Togatoro dengan NIM B100182116, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2018. Perkenalkan, saya Edo Sri Ramadan, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2018 dengan NIM B1018215. Berbicara mengenai pendidikan, tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan tentunya harus diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, pendidikan menjadi salah satu tujuan khusus yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan juga diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, dipertegas dengan ayat 2, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa negara memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama, negara wajib memberikan pendidikan kepada seluruh warga negaranya. Kewajiban yang kedua, bahwa negara wajib untuk membiayai pendidikan warga negaranya. Lantas, akan timbul pertanyaan, seberapa pentingkah pendidikan bagi kemajuan suatu negara? Pendidikan merupakan fondasi dalam membentuk dan menanamkan nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Pendidikan akan memberikan perubahan pada pola pikir dan kreativitas dalam masyarakat. Masyarakat akan memiliki wawasan yang luas, sehingga hal ini akan membantu negara untuk melangkah maju. Karena masyarakat merupakan gambaran nyata dari suatu negara. Negara yang melangkah maju membutuhkan daya dukung yang besar dari masyarakatnya. Untuk itulah, pendidikan dapat membentuk tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan juga keahlian dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja. Mengutip dari kalimat yang disampaikan oleh Nelson Mandela dalam salah satu bukunya, pendidikan adalah salah satu senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Kutipan tersebut menegaskan bahwasannya pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib untuk melayani setiap warga negara dan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting untuk memajukan suatu negara. Untuk itulah sangat perlu untuk kita ketahui bagaimana proses pelayanan publik dalam sektor pendidikan. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di dalam bidang pendidikan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan terciptanya pelayanan pendidikan yang baik. Hal ini diimplementasikan melalui berbagai peraturan hukum. Yang pertama, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Nasional. Yang ketiga, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang pembentukan Dewan dan Komite Sekolah. Yang keempat, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87 Tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah. Dan yang kelima, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jika kita melihat pelayanan publik dalam sektor pendidikan, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini mengakibatkan pendidikan di Indonesia belum terlaksana secara efisien dan juga efektif. Salah satu faktor yang mengakibatkan permasalahan tersebut yakni kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun di samping itu, ada juga beberapa pelayanan publik yang telah tersampaikan oleh aparatur pemerintah, seperti halnya dana BOS,
beasiswa bidik misi, ataupun KIP kuliah yang diselenggarakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Saat ini, di masa pandemi sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemendikbud meluncurkan 3 kebijakan dalam rangka mendukung mahasiswa dan juga satuan pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19. Yang pertama, kebijakan penyesuaian UKT. Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kondisi keuangannya terdampak selama pandemi COVID-19. Yang kedua, kebijakan bantuan pandemi bagi mahasiswa. Bantuan pandemi bagi mahasiswa ini dikhususkan bagi mahasiswa yang kondisi keuangannya terdampak selama pandemi COVID-19. Salah satu kriteria penerima bantuan ini yakni terkait beasiswa. Mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa atau KIP kuliah yang membayar uang kuliah secara penuh maupun sebagian. Yang ketiga, kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS afirmasi dan BOS kinerja ini difokuskan kepada sekolah yang paling membutuhkan dan juga terdampak pandemi COVID-19. Terkait ketentuan BOS afirmasi dan BOS kinerja ini, yakni dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, yakni sekolah yang paling membutuhkan. Terkait besarannya, yakni sebesar Rp60 juta per sekolah per tahun, yang mana disalurkan secara langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Sebagaimana kita ketahui pula, pemerintah menerapkan kebijakan bahwa setiap sekolah dan juga perguruan tinggi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, yang mana menjadi pilihan saat ini, yakni sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring ini diterapkan terhitung mulai dari 16 Maret 2020 hingga saat ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setelah apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, selanjutnya kita memasuki bagaimana efektivitas serta kinerja pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan di tengah pandemi saat ini. Yang pertama, kita masuk ke efektivitas pelayanan pendidikan di tengah pandemi. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan istilah work from home dan school from home. Namun, timbul pertanyaan apakah kebijakan ini efektif untuk dilaksanakan? Nah, setelah beberapa bulan penerapan kebijakan tersebut, ada beberapa kelebihan maupun kekurangan yang disampaikan oleh peserta didik terkait dengan proses pembelajaran daring ini. Kelebihan yang pertama yaitu siswa merasa lebih santai dalam proses belajar mengajar karena mereka berada di rumah mereka masing-masing. Yang kedua, siswa merasa lebih punya banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Yang ketiga, siswa merasa lebih banyak waktu untuk bersantai dan beristirahat. Namun, di balik kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan juga yang tidak bisa dianggap remeh. Di antaranya, siswa merasa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Yang kedua, siswa merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan komunikasi jarak jauh melalui pembelajaran daring ini. Kemudian, apabila proses belajar mengajar secara daring ini terus-menerus dilakukan, akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya yang pertama, kesulitan untuk mengakses proses belajar daring ini akan menimbulkan kesenjangan capaian akademik antara siswa dengan sosial ekonomi rendah dengan siswa dengan sosial ekonomi tinggi. Yang kedua, studi menemukan bahwasanya proses belajar mengajar secara tatap muka menunjukkan capaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan proses belajar mengajar secara daring atau jarak jauh. Selanjutnya, bagaimana kinerja pelayanan pendidikan di tengah pandemi saat ini? Dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, juga turut mengganggu sistem pelayanan pendidikan di Indonesia. Dan dikeluarkannya kebijakan work from home dari pemerintah memaksa para ASN untuk melakukan pelayanan pendidikan dari rumah mereka masing-masing. Namun menurut Simanjuntak, kebijakan ASN bekerja dari rumah atau work from home ini dinilai bertolak belakang dengan tolak ukur yang seharusnya dicapai, karena ia berpendapat bahwasanya ASN yang bekerja dari rumah memiliki kinerja pelayanan yang lebih rendah dari biasanya. Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, pelayanan publik di bidang pendidikan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan pemerintah yang ditujukan kepada pendidikan masyarakat Indonesia. Namun, tentunya juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang kita temui, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Kurangnya kesiapan pemerintah dalam memberikan fasilitas yang memadai dalam sistem pembelajaran jarak jauh, maka menjadi masalah pokok yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali menempuh pendidikan dengan normal, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.